Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rani Kartika. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa, sebelum itu kalian tekan dulu tombol subscribe, lalu like. Dan jika informasi yang aku bahas ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Karena belajar tidak hanya milik kaum intelektual, tapi juga milik masyarakat luas. Nah, teman-teman, kali ini aku akan mengajak kalian membahas seputar dunia kampus, khususnya hari ini bertemakan tentang mahasiswa hukum. Ya, bisa dikatakan di Indonesia itu hampir setiap universitasnya memiliki yang namanya jurusan hukum atau fakultas hukum. Keberadaan fakultas hukum ini seiring juga dengan meningkatnya minat dari setiap pelajar yang baru lulus SMA. Ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka sangat minat sekali untuk mendaftar ke fakultas hukum. Sehingga keberadaan fakultas hukum bisa dikatakan cukup bergengsi nih di antara fakultas-fakultas lainnya. Tunggu dulu, tapi jangan selalu berpikir bahwa fakultas lain tidak lebih bagus daripada fakultas hukum ya teman-teman. Jangan berpikir seperti itu. Nah, aku akan mengajak kalian membahas mengenai apa sih yang orang pikirkan tentang mahasiswa hukum. Apa sih yang ada di benak orang lain ketika melihat ada mahasiswa hukum. Seperti apa? Yuk kita sama-sama bahas. Anggapan pertama orang lain terhadap yang namanya mahasiswa hukum adalah mahasiswa hukum pasti hafal sejumlah pasal. Nah, kalian pasti punya teman, saudara, kakak, abang, atau adik yang saat ini sedang menempuh pendidikan di fakultas hukum atau bahkan sudah menjadi seorang sarjana hukum. Terkadang kalian seringkali mengatakan bahwa kamu pasti hafal kan pasal tentang pembunuhan, korupsi itu bisa dijerat dengan pidana berapa tahun sih? Kamu pasti tahu deh, kan kamu anak hukum. Kalian seringkali memberikan label seolah-olah kami itu adalah penghafal sejumlah aturan hukum, penghafal sejumlah pasal-pasal yang ada dalam setiap aturan. Padahal kenyataannya teman-teman, selama kami kuliah di fakultas hukum, kami tidak ada kewajiban untuk menghafal sejumlah atau yang ribuan pasal. Melainkan setiap peraturan itu kami ketahui, kami pahami, lalu kami kaitkan dengan teori dan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, sekedar informasi, jurusan atau bidang ilmu hukum itu juga banyak nih teman-teman. Ada yang namanya hukum pidana, ada yang namanya hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, hukum administrasi negara. Mungkin di luar itu juga masih ada, tergantung dengan kebijakan kampusnya masing-masing. Nah, hukum pidana misalnya, hukum pidana itu banyak sekali peraturannya. Bahkan ada yang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya itu bidangnya adalah hukum perdata. Saya yang hukum perdata, belum tentu saya tahu semua aturan yang ada di hukum pidana. Begitupun orang pidana juga belum tentu tahu pasal-pasal yang ada di kitab hukum perdata. Bahkan kitabnya orang hukum perdata aja lebih tebal, lebih banyak dibandingkan kitabnya orang hukum pidana. Ketika kalian tanyakan sama saya nih, bahkan saya ini sudah lulus gitu ya, ketika kalian tanyakan sama saya, pasal tentang percobaan pembunuhan itu pasal berapa sih Ran? Saya aja nggak tahu. Saya nggak hafal itu. Tapi kalau kalian suruh saya ambil KUHP, buka, saya akan cari pasalnya. Sehingga belum tentu ya semua orang. Tapi kalau kalian tanya saya tentang perkawinan, tentang gadai, itu saya hafal. Pasalnya di kitab ini saya tahu gitu. Karena banyak tadi, jadi tidak ada kewajiban untuk dihafal. Saya waktu S1-nya juga belajar hukum pidana itu banyak sekali jenisnya, korupsi, terorisme, belajar tapi bukan untuk dihafalkan. Sampai kalian lulus juga kalian tidak ada diwajibkan untuk itu. Bahkan di tataran kayak pengadilan, ketika ada perkara di sidang pengadilan, kalian lihat kan jaksa, pengacaranya,
hakimnya itu membawa selain bawa dakwaan gitu ya, dia juga pegang kitab hukumnya untuk melihat sejumlah aturan yang pas dikaitkan dengan perkara tersebut. Jadi anggapan pertama mengenai mahasiswa hukum pasti hafal sejumlah pasal itu tidak tepat, teman-teman. Next. Yang kedua, anggapan orang lain ketika melihat mahasiswa hukum adalah seseorang yang berani, kritis, dan tentu jago debat. Tepat gak ya pendapat kalian yang seperti itu? Untuk yang satu ini saya katakan hampir mendekati kriteria yang melekat pada mahasiswa hukum. Kenapa saya bilang hampir mendekati, bukan udah fix seperti itu mahasiswa hukum? Karena bagi saya sikap berani, kritis, ataupun jago debat itu adalah sisi masing-masing si individunya sendiri. Banyak juga kok mahasiswa yang di luar fakultas hukum yang jurusan lain seperti MIPA mungkin, pendidikan, psikologi, yang pemikirannya atau karakteristik dirinya sendiri memang memiliki sikap berani, kritis, serta jago debat. Nah, mungkin anggapan ini melekat pada mahasiswa hukum dikarenakan mahasiswa hukum selama perkuliahan selalu dilatih untuk berani berbicara, berani mengeluarkan pendapat atau argumentasinya dengan disertai dasar-dasar hukum, teorinya untuk menguatkan pendapat yang sudah dikemukakan. Sehingga dalam penyampaiannya dan penalaran hukumnya mereka selalu berpikir secara runtun. Tapi di sisi lain banyak juga kok yang saya temui mahasiswa hukum itu lebih pada karakternya pendiam, tidak berani di kelas ketika ditanya, lebih banyak diemnya, bengongnya, ngantuknya juga ada. Tapi ternyata ketika diujiankan secara tertulis ya, itu mereka ternyata berpikir kritis loh. Sehingga tiga sifat tadi nggak secara menyeluruh melekat pada masing-masing mahasiswa hukum. Ada yang berani tapi tidak kritis, tidak jago debat. Ada yang berani jago debat tapi dia tidak kritis. Tidak kritis maksudnya apa? Dia hanya berpikir secara teoritis aja. Padahal kasus-kasus di lapangan itu banyak sekali tapi dia tidak mampu menjangkau itu misalnya. Nah, makanya saya katakan juga kurang tepat anggapan yang melekat pada seorang mahasiswa hukum di poin kedua ini. Nah, yang ketiga atau yang terakhir nih teman-teman, bahwa apa sih yang orang lain lihat tentang mahasiswa hukum? Yang sering orang lain lihat adalah adanya anggapan bahwa ketika lulus nanti seorang sarjana hukum itu pasti gampang dapat pekerjaan. Karena kalian yang saat ini sedang kuliah nih di fakultas hukum, mengambil jurusan hukum, pernah gak sih ketika kalian dulu sebelum masuk kuliah masih memilih-milih kampus dan jurusan, orang tua kalian kadang sering memberikan pertimbangan-pertimbangan atau alasan kenapa kalian harus masuk dan memilih jurusan hukum. Pasti juga pernah dong orang tua kalian begini, udah pilih fakultas hukum aja, itu si Anu kerjanya di bank. Udahlah, masuk fakultas hukum aja, mama lihat peluang kerjanya banyak deh. Itu bukan salah satu yang sering kalian dengar. Nah, padahal faktanya teman-teman sama aja sebenarnya, baik yang lulusan hukum maupun yang lulusan bukan hukum, dalam hal mencari pekerjaan. Ketika lulus itu, bahkan yang lulusan hukum itu bersaing tidak hanya dengan sesama alumninya, tetapi juga lulusan-lulusan fakultas hukum di seluruh Indonesia. Semakin banyak peminat atau yang mendaftar menjadi mahasiswa di sebuah kampus untuk memilih fakultas hukum, maka peluangnya nanti ketika lulus dalam mencari kerja juga banyak. Gampang
atau tidaknya mencari pekerjaan di saat ini adalah tergantung bagaimana kita gigih dan ulet untuk berusaha mencari pekerjaan itu sendiri. Dan percayalah kalian bahwa ketika kalian memiliki tekad, memiliki kualitas diri yang baik, kalian pasti akan mudah mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi bisa juga kalian masuk pekerjaan karena asas perbantuan, ya kan? Asas perbantuan maksudnya apa? Direkomendasikan oleh kenalan orang tua kalian atau teman kalian, diajak untuk bekerja sama mereka. Itu bisa saja. Nah, gampang dapat kerja atau tidaknya, kalau untuk mahasiswa hukum sendiri nanti ketika lulus, dia punya dua pilihan. Mau bekerja ikut orang gitu ya, melamar pekerjaan, atau mereka menciptakan lapangan kerja. Loh, kok bisa? Ya namanya fakultas hukum. Mereka itu bisa aja jadi profesional di bidang hukum seperti advokat, konsultan hukum, notaris, yang notabene mereka bisa saja membuka kantor sendiri lalu merekrut orang lain untuk ikut bekerja sama mereka. Nah, itu kelebihan dari mereka yang lulus dari fakultas hukum. Saya percaya juga fakultas-fakultas lain juga ketika lulus itu bisa membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tapi gampang dapat kerja itu kurang tepat anggapannya demikian, teman-teman. Nah, sekian informasi atau pembahasan kita